Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inggit Putri Wahyudi dari Prodi Perbankan Syariah semester 5 dengan mata kuliah PPI kelompok 26 bidang 2 rolling 1. Jadi selanjutnya itu materinya adalah mawaris. Ilmu waris adalah ilmu yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan, pewaris yang menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan beberapa bagiannya. Sebelum harta peninggalan dibagi sesuai dengan bagian, ada 3 hal yang harus diselesaikan. Yang pertama itu adalah harus menyelesaikan biaya penyelenggaraan jenazah. Kemudian itu apabila almarhum meninggalkan hutang, jadi kita harus menyelesaikan hutangnya terlebih dahulu. Baru itu kita adalah melaksanakan wasiat dari almarhum. Setelah hal tersebut dilakukan, maka golongan ahli waris yang masih ada dipilih-pilih antara yang mendapat bagian dan tidak mendapat bagian gitu. Selanjutnya yang kedua itu adalah zawil furud. Selanjutnya yang kedua itulah setelah dilakukan pemilihan antara yang mendapat bagian dan tidak mendapat bagian gitu kan, kemudian menentukan bagian-bagian orang-orang yang tersebut dalam golongan ashabul furud. Itu adalah ahli waris yang menerima bagian yang sudah ditentukan besar kecilnya di dalam Al-Quran. Jadi adapun bagian-bagian yang diterima oleh ashabul furud adalah sebagai berikut, yaitu adalah ayah yang mendapat bagian 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Yang kedua itu adalah 1/6 ditambah sisa jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki. Yang ketiga itu ashabah. Ashabah itu apabila tidak ada cucu atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jika ayah bersama ibu masing-masing itu harus 1/6 jika ada anak cucu atau saudara 2 orang atau lebih. Yang kedua itu adalah 1/3 untuk ibu. Ayah menerima sisanya jika tidak ada anak, cucu, atau saudara 2 orang atau lebih. Yang C, ibu menerima 1/3 sisa, ayah sisanya setelah mengambil untuk suami atau istrinya. Yang B, itu adalah kakek. Jika tidak maju, berhak menerima bagian. Yang pertama, 1/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki. Yang kedua itu adalah 1/6 ditambah sisa jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki. 1/6 atau mukasamah atau bagi rata dengan saudara sekandung atau seayah setelah diambil untuk ahli waris lainnya. Kemudian itu 1/3 atau mukasamah bersama saudara sekandung atau seayah jika tidak ada ahli waris lain. Yang kelima itu ashabah. Ashabah jika tidak ada ayah, anak atau cucu laki-laki atau perempuan seterusnya ke bawah gitu, keturunannya maksudnya. Yang 6 itu ada terdinding jika ada ayah atau kakek yang lebih dekat kepada si almarhum. Dan yang C itu adalah saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama apabila tidak mahjub. Saudara seibu berhak menerima bagian itu ada 1/6 jika seorang diri, 1/3 jika 2 orang atau lebih bergabung menerima 1/3 dengan saudara sekandung ketika bersama-sama dengan ahli waris suami atau ibu, atau bisa dibilang itu adalah musyarakah. Kemudian itu terdinding itu ada 3, ada anak laki-laki dan perempuan jika ada. Terus yang kedua itu adalah cucu laki-laki dan perempuan jika ada juga. Kemudian ayah dan kakek seterusnya yang ke atas jika masih ada. Kemudian yang D itu adalah suami mendapatkan bagian. Yang pertama 1/2 maksudnya 1/2 jika tidak mempunyai anak atau cucu. Kemudian 1/4
jika bersama anak atau cucu. Yang E itu adalah istri mendapatkan bagian misalnya nih 1/4 jika tidak mempunyai anak atau cucu, 1/8 jika bersama anak atau cucu. Kemudian yang F, ibu mendapat bagian 1/4 jika tidak ada anak atau cucu atau saudara 2 atau lebih. 1/6 jika ada far'u, waris atau bersama 2 orang saudara atau lebih. And then 1/3 itu dari sisa dalam masalah garawin adalah apabila ahli waris terdiri dari suami atau istri, ibu dan ayah. Maksudnya itu 1/3 sisa ialah setelah suami atau istri mengambil bagiannya, yang tertinggal itu dibagi 3. 1/3 dari yang tertinggalkan itu menjadi bagian ibu. Yang G itu adalah nenek. Jika tidak mahjub, berhak mendapatkan bagian 1/6 jika seorang. 1/6 dibagi rata apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya. Kemudian G itu adalah terdinding. Jika nenek perempuan itu ibu dari ayah, maka ia digugurkan oleh ibu dan ayah. Nenek perempuan ibu oleh ibu, maka ia digugurkan oleh ibu saja dan ayah tidak berhak untuk menggugurkannya. Kemudian yang H, itu ada anak perempuan mendapatkan bagian 1/2 jika sendirian tidak bersama anak laki-laki. 2/3 jika 2 orang atau lebih tidak bersama anak laki-laki. Ashabah, jika ia bersama anak laki-laki dengan pembagian tiap-tiap anak mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan tersebut. Yang I yaitu adalah cucu perempuan garis laki-laki mendapatkan bagian 1/2 jika sendirian tidak bersama cucu laki-laki dan tidak memiliki selanjutnya gitu. 2/3 jika 2 orang atau lebih tidak bersama cucu laki-laki. Selanjutnya itu adalah 1/6 sebagai pelengkap 2/3 jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak mahjub. Jadi jika anak perempuan 2 orang atau lebih, ia tidak mendapatkan bagian. Kemudian yang J itu adalah saudara perempuan kandung, jika tidak mahjub mendapatkan bagian 1/2 jika seorang, maksudnya sendiri, tidak memiliki saudara laki-laki. Ya, 2/3 jika 2 orang atau lebih tidak bersama saudara anak laki-laki sekandung. Ashabah itu adalah bersama-sama saudara laki-laki kandungnya atau mendapatkan lebih dari tashib maksudnya, bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan yang telah diberikan kepada anak atau cucu perempuan itu. Terdinding jika ada anak atau cucu laki-laki seterusnya ke bawah atau jika ada ayah. Kemudian musyarakah, bersama-sama mendapatkan bagian dengan saudara perempuan atau laki-laki seibu. Yang K, saudara perempuan seayah jika tidak mahjub mendapat bagian 1/2 jika seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah. 2/3 jika 2 orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah. 1/6 jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang. Sebagian pelengkapnya itu 2/3. Ashabah jika ia bersama saudara laki-laki seayah, atau ashabah bil gair. Yang kedua, anak perempuan atau cucu perempuan seorang atau lebih, maksudnya ia hanya mengambil sisa dari pembagian kalau ada ashabah mal gair. Yang terdinding jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki seterusnya, ayah, saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan sekandung jika ia telah mendapatkan tashib plus habah. Setelah jelas bagian ahli waris yang masih ada, kemudian dilakukan penghitungan dengan mengikuti cara penghitungan pembagian harta warisan. Berikut adalah cara pembagian harta warisan.
Baik, itu adalah cara pembagian harta warisan. Pada uraian yang tadi telah dijelaskan tentang ketentuan bagian masing-masing ahli waris, di antara mereka ada yang mendapatkan 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, dan 1/6. Ternyata semua bilangan tersebut adalah bilangan pecahan. Cara melaksanakan pembagiannya adalah jika seorang ahli waris mendapatkan 1/3 bagian dari seorang yang lagi mendapatkan 1/2 bagian, maka pertama-tama kita harus mencari KPK kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan itu. KPK dari kedua bilangan itu adalah 1/3 dan 1/2. Maka itu adalah KPK-nya adalah 6. Yaitu suatu bilangan yang habis dibagi dengan 3 dan 2. Di dalam istilah ilmu faraid, KPK itu disebut dengan asal masalah gitu. Selanjutnya ini adalah contoh kasus yang saya gunakan dan cara pembagian dan cara menghitungnya juga. Baiklah, di sini adalah cara pembagian mawaris. Contoh kasusnya, seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Sedangkan harta yang ditinggalkan itu sebesar 300 juta. Maka cara pembagiannya adalah seperti yang kita tahu bahwa seorang suami itu adalah 1/4, seorang ibu itu 1/6, kalau anak laki-laki itu adalah sisa. Asal masalahnya dari KPK 6 dan 4 adalah 12. Langkah yang pertama, siham suami. Siham suami itu adalah 1/4 kali 12 sama dengan 3. Siham ibu adalah 1/6 kali 12 sama dengan 2. Sedangkan anak laki-laki itu adalah sisa. Jadi itu adalah 12 dikurang 3 dikurang 2 sama dengan 7. Jumlah majmu sama dengan 3 tambah 2 tambah 7 sama dengan 12. Baiklah, langkah yang kedua itu ada ahli waris, suami, ibu, anak laki-laki, dan majmu siham. Seperti yang kita tahu tadi bahwa suami itu adalah bagiannya adalah 1/4. Ibu itu 1/6, anak laki-laki adalah sisa. 12 ini kita masukkan dari yang tadi 3, 2, dan 7. Suami itu 3, ibu tadi 2, terus anak laki-laki itu adalah 7. Maka majmum sihamnya itu adalah 12. Jadi 3 tambah 2 tambah 7 sama dengan 12. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui KPK-nya yaitu adalah 12 ini, jadi kita langsung masuk ke nominal dari contoh kasus. Nominal hartanya 300 juta dibagi dengan KPK kita yang temukan tadi adalah 12. Jadi 300 dibagi 12 sama dengan 25 juta. Jadi selanjutnya itu adalah kita menentukan langkah pembagian. Yang tadi suami itu adalah 3 dikali 25 juta sama dengan 75 juta. Yang ibu tadi ibu itu adalah 2 dikali 25 juta sama dengan
juta. Sedangkan anak laki-laki itu adalah sisa dari ini. Anak laki-laki itu adalah yang kita tahu tadi bahwa anak laki-laki itu adalah sisanya 7. Berarti 7 dikali 25 juta sama dengan 175 juta. Jadi kesimpulan dari contoh kasus tersebut bahwa seorang perempuan yang meninggal dunia dengan ahli waris suami, ibu, dan anak-anak laki-lakinya, itu yang ditinggalkan adalah 300 juta. Jadi itu adalah cara pembagiannya. Terima kasih.